Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa dalamnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Betapa besarnya kasih-Mu bagi kami. Sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal. Mencurahkan darah-Mu dan berkorban di atas kayu salib. Memulihkan kami. Menyelamatkan kami Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan merenungkan kasih Tuhan yang besar. Darahnya yang Ia curahkan bagi kita. Yang memulihkan hidup kita. Menyelamatkan hidup kita. Memberikan kemenangan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan darah-Mu Tuhan. Darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus.
Dia. Mari kita sembah Allah kita. Angkat hati dan suaramu di hadapannya. Haleluya. Kami mau menyembahmu Tuhan seumur hidup kami. Kaulah Tuhan, Kaulah Allah kami. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu Tuhan, buat kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Angkat suaramu, sembah Dia. Dialah Tuhan, Dialah Raja. Kaulah Bapa kami Tuhan. Oh, Kau ku sembah. Kau ku tinggikan. Tiara masyikira baba baba rala masyikira matakara la masya. Tiara baba 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 rala masyikira baba 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 rala baba. Tuhan, Kau menjamah kami, Kau memulihkan kami, Kau memberi kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Rohmu bekerja, kuasamu dinyatakan, anugerahmu mengalir. Haleluya. Ya Rama Baba Baba Rala Masyikira Batakara La Masya. Ya Rama Baba Baba Rala Masyikira Baba Baba Rala Masya. Kuasamu, mujizatmu Tuhan. Kau menjamah dan menyentuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau ajaib Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Kaulah jawaban bagi kami, Kaulah jawaban. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang memberikan kami kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Kuasa salib-Mu Tuhan, kuasa salib-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Kuasa salib-Mu menyembuhkan kami, memulihkan kami, memberikan kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Katakan dengan iman. Katakan dengan iman, kami menang. Terima kasih Tuhan. Dialah yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Hanya karena salib-Mu, ku hidup. Karena
dahsyat dan ajaib, yang sanggup melakukan mujizat bagi kami, yang percaya dan berharap kepadamu. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus berbicara kepada kami secara pribadi, memampukan kami untuk mengerti apa yang kami dengar pada pagi ini dan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah. Terima kasih buat tim pujian penyembahan pagi ini sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Kita masuk di dalam bulan Agustus, bulan ke-8 dari tahun 2021. Tidak terasa ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di rumah? Ya, kami berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan. Ya. Di dalam Alkitab seperti kita baca, seringkali memakai perumpamaan-perumpamaan atau gambaran-gambaran yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu maksud tertentu, ya. Dan gambaran atau perumpamaan yang dipakai itu biasanya ada di sekitar masyarakat Yahudi pada saat itu, ya. Karena cerita Alkitab di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu banyak menceritakan latar belakangnya ada kebiasaan masyarakat Yahudi, dan ada banyak yang dipakai. Misalnya ada dipakai perumpamaan tentang buah, kemudian pohon, dan pohon itu ada banyak macam yang dipakai. Mungkin ada beberapa pohon yang tidak biasa atau jarang ada atau mungkin tidak ada di negara kita ini, ya. Dan dalam satu ayat hari ini kita akan belajar dari satu ayat Mazmur pasal 92 ayat 13. Kita belajar dalam satu penggambaran tentang pohon aras dan pohon kurma. Ya, dalam Mazmur pasal 92 ayat 13 dikatakan begini. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya, mungkin kita tidak pernah lihat ya kalau di Indonesia ini, di negara kita pohon aras di Libanon. Ya, pohon kurma mungkin mulai ditanam di Indonesia, ya. Tetapi pada saat itu tidak dibudidayakan seperti saat ini. Karena pohon kurma banyak hidup di padang gurun, di padang pasir. Dan hari ini kita belajar apa sih yang sebetulnya Tuhan inginkan dari perumpamaan tentang pohon aras dan pohon kurma ini. Saya akan mungkin memberikan informasi sedikit tentang apa itu pohon kurma dan pohon aras. Ya. Pohon kurma seperti kita tahu mungkin buahnya sekarang banyak ya, kita bisa nikmati. Tetapi pada zaman itu pohon kurma banyak tumbuh di padang gurun. Dan padang gurun itu tidak punya cuaca atau iklim seperti kita di Indonesia. Jadi iklimnya bisa ekstrim ya. Mungkin pagi siang bisa panas sekali. Kemudian malam itu bisa dingin sekali dan berangin. Jadi kalau menanam kurma itu tidak bisa hanya ditanam plek seperti kita menanam di sini. Kemudian kita timbun dengan tanah. Kemudian sudah kita tunggu sampai dia tumbuh. Tidak bisa seperti itu. Karena badai gurun itu bisa membawa pasir-pasir di gurun itu. Bisa menerbangkan pasir-pasir. Dan kalau dia tidak ditekan oleh batu-batuan, biji itu, benih itu bisa ikut terbang bersama dengan angin, dengan badai itu. Jadi kalau menanam biji kurma itu ditanam yang dalam, sangat dalam, kemudian sebelum dimasukkan pasir itu dimasukkan batu-batu terlebih dulu, ya, batu-batuan lebih dulu. Supaya apa? Supaya biji itu bisa kayak misalnya disanggah gitu ya, ditekan gitu supaya dia tidak terbawa angin. Dan kemudian setelah dikasih batu, kemudian baru ditutup oleh pasir. Ya, jadi kalau misalnya ada badai gurun, pasir itu berterbangan, dibawa oleh angin, biji itu masih tetap tinggal di situ, tertutup oleh batu. Ya, bagaimana dia bisa hidup? Ya, dia akhirnya karena dia di atasnya batu itu berat, jadi dia bertumbuhnya ke bawah.
Dia bertumbuh ke bawah, akarnya sampai ke bawah. Sampai dalam, sampai akhirnya dia bisa menemukan oase atau mata air di bawahnya. Dan dia bisa hidup dari situ. Karena bertumbuhnya ke bawah, akhirnya bertambah lama dia punya akar yang kuat. Dia punya akar yang kuat, kemudian bisa bertumbuh bertunas. Sampai akhirnya pohon itu tinggi dan berbuah banyak. Ya, jadi tidak mudah hidup pohon kurma ini. Dia bisa tumbuh rata-rata di suhu 12,7 sampai 27,5 Celcius. Atau yang paling panas sekalipun dia bisa hidup 50 derajat Celcius. Makanya dia bisa hidup di padang gurun. Dan suhu rendahnya kalau malam mereka sangat dingin, suhu rendahnya bisa mencapai minus 5 derajat Celcius. Dan dia bisa tumbuh di situ. Jadi dia bisa menghadapi cuaca ekstrim. Ya. Kemudian dia mulai berbuah dan berbuahnya tidak bisa dalam 1-2 hari atau 1-2 bulan. Ya. Perlu waktu yang lama untuk pohon kurma bisa berbuah. Yaitu setelah 8-10 tahun dia bisa berbuah. Tetapi umur hidupnya juga lama, ya, bahkan sampai 100 tahun dia bisa hidup. Buahnya juga bukan 1-2 biji, tetapi bisa puluhan kilo ya dalam satu pohon. Bahkan bisa sampai 100 kilo kalau pohonnya itu benar-benar baik. Jadi dengan perjuangan untuk bertumbuh tidak mudah, dia bisa menjadi pohon yang kuat dan kemudian berbuah banyak. Dan masa hidupnya juga lama. Itu pohon kurma. Dan seperti kita tahu manfaat pohon kurma juga banyak, ya. Bisa karena dia mengandung banyak vitamin. Dan kemudian juga dipakai untuk kosmetik, ya. Kemudian juga getahnya bisa dipakai untuk sirup. Banyak kegunaan yang lainnya. Dari biji-bijinya juga bisa dibakar untuk dibuat arang. Dan kemudian kayu-kayu kurma bisa digunakan untuk tiang dan langit-langit pondok. Jadi dalam satu pohon itu semuanya bisa terpakai, bisa berguna. Dan yang kedua kita belajar tentang pohon aras. Jadi pohon aras ini mungkin bentuknya seperti cemara tetapi dia lebih besar dan lebih lebar. Ya, lebih besar, lebih tinggi dan lebih lebar dari pohon cemara. Tetapi wujudnya kerucut hampir seperti pohon cemara. Dan pohon aras ini banyak tercatat di Alkitab, ya, lebih banyak dari pohon-pohon yang lain. Ya, jadi dia sering disebutkan aras ini paling banyak, pohon yang paling banyak disebutkan di Alkitab, terutama di Perjanjian Lama. Ya, disebut juga pohon aras Tuhan. Ya, jadi di Libanon itu ada satu pegunungan yang banyak sekali pohon arasnya. Jadi pohon aras ini dia tinggi besar dan dia bisa mencapai hidup ratusan tahun, bahkan bisa ribuan tahun, ya lebih dari ratusan tahun. Ya, jadi pohon itu kuat sekali. Ya, pohonnya kuat sekali. Dalam bahasa Ibrani aras juga berasal dari kata menjadi teguh artinya. Karena saking kuat itu pohon. Ya, dia tidak goyang. Ya. Pohon aras juga tidak tumbuh seperti kita di Indonesia ini iklimnya. Dia bisa tumbuh juga di tanah-tanah yang tandus. Bahkan musim kering pun dia juga mampu bertahan hidup. Ya, karena dia kuat, akarnya juga sampai ke dalam. Jadi dia pohon yang kuat dan bertahan lama. Makanya disebut pohon arasnya Tuhan, teguh, ya, jarang ada seperti yang hidup seperti pohon aras. Dan pohon aras ini terkenal dengan kayunya. Kalau kita baca di Perjanjian Lama itu banyak juga di bait suci, di istana-istana raja itu memakai kayu dari pohon aras karena sangat kuat dan dia juga pohon yang tidak bisa dimasukin serangga, jadi tidak bisa lapuk, saudara, karena dia tidak punya celah kayu. Jadi serangga itu tidak bisa masuk, air juga tidak bisa masuk. Tidak mudah gitu ya. Jadi tidak ada celah kayunya. Jadi pohon yang sangat kuat. Makanya dipakai untuk banyak keperluan-keperluan bangunan-bangunan penting di Israel pada waktu itu. Terutama di istana-istana, juga bait suci. Dan kemudian dia juga dipakai untuk kayunya, juga dipakai untuk tandunya raja. Kan berat sekali ya. Memang pertumbuhannya lambat, dia pertumbuhannya tidak cepat. Ya, seperti kalau misalnya kita menanam kates, kangkung di sini gitu ya. Dia pertumbuhannya lambat, tetapi masa hidupnya juga lama. Ya. Jadi dia terkenal dengan kayunya yang kualitasnya bagus. Getahnya itu sangat wangi. Jadi kalau dia ada pegunungan di situ, pegunungan pohon aras, itu wanginya itu sampai tercium ya di seluruh pegunungan itu. Saking wanginya getah itu. Jadi terkenal dengan getahnya.
getahnya yang sangat wangi. Ya, dia banyak dipakai. Selain itu juga untuk pentahiran orang yang menderita kusta, karena dia juga sebagai antiseptik, ya, untuk penyakit-penyakit kulit. Jadi dia banyak sekali kegunaannya. Selain dia dipakai untuk bangunan-bangunan, karena terkenal sangat kuat, sangat kokoh. Itu dua pohon yang kita belajar dari Mazmur pasal 92. Pohon aras dan pohon kurma. Dan kemudian firman Tuhan dikatakan orang benar itu bertunas seperti pohon kurma. Siapa itu orang benar? Di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 9 dikatakan, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar dan pasti ia hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Dikatakan orang benar itu yang menurut ketetapanku, firman Tuhan bilang. Dan mengikuti peraturan-peraturanku dan berlaku setia. Itu orang benar. Tapi mungkin kita berkata, loh kita ini orang berdosa. Ya. Firman Tuhan bilang kita ini manusia semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Benar, kita manusia berdosa. Yesus datang ke dunia ini untuk menebus kita, menyelamatkan kita, memperdamaikan kita dengan Allah. Sehingga kita layak. Tuhan Yesus mengelayakkan kita untuk ada di hadapan Allah. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan begini. Kristus tidak berdosa, tetapi Allah membuatnya menjadi dosa. Ia melakukan itu untuk kita sehingga dalam Kristus kita dapat benar di hadapan Allah. Jadi pengorbanan Kristus dilakukan supaya kita yang berdosa ini, yang tidak layak ini menjadi layak. Kita dibenarkan. Kemudian di dalam Roma pasal 10 ayat 10 dikatakan begini. Sebab kita percaya dengan hati, kita dibenarkan di hadapan Allah dan kita mengaku dengan mulut bahwa kita percaya kepadanya, kita diselamatkan. Bagaimana kita bisa menjadi benar? Tuhan Yesus sudah datang ke dunia menyelamatkan kita. Dan respon kita yang harus kita lakukan adalah kita percaya kepada Dia sebagai juru selamat. Kemudian di dalam hati kita percaya, tetapi tidak cukup cuman itu. Firman Tuhan berkata apa? Kita harus mengaku dengan mulut kita bahwa kita percaya dan kita diselamatkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Dan kemudian kita dibenarkan. Kita menjadi orang percaya. Kita orang berdosa dan kemudian kita dibenarkan. Tetapi kehidupan orang yang dibenarkan, orang yang tadinya sudah berdosa kemudian dibenarkan, itu kemudian tidak hidup begitu saja, ya. Setelah kita menerima Yesus, setelah kita percaya Yesus, mengaku Yesus sebagai juru selamat, kehidupan kita tidak hanya sampai di situ saja sebagai orang benar. Labelnya sekarang sudah ganti. Labelnya sekarang bukan orang berdosa lagi, tetapi orang yang dibenarkan, orang benar. Nah, kehidupan orang benar supaya kita bisa tetap layak di hadapan Tuhan itu tidak kemudian kita tidak berlaku atau hidup seenaknya kita. Memang tidak mudah, ya. Kita hidup di dunia ini untuk tetap melakukan firman Tuhan, untuk tetap setia, untuk tetap ada percaya kepada Yesus, itu tidak mudah. Seperti pohon itu tadi, ada banyak angin badai, angin topan yang bisa membuat pohon itu ambruk dan kemudian mati. Hidup kita juga seperti itu. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak serta-merta dalam 1 hari, 2 hari kemudian bisa kokoh kuat. Tidak bisa. Ya. Ada proses-proses yang kita harus jalani. Kenapa? Karena tantangan itu tidak mudah. Hidup itu tidak mudah. Ada banyak tantangan-tantangan yang ada di dalam satu titik kemudian kita mulai meragukan mungkin. Ada dalam satu keadaan yang mungkin kita sulit, kemudian akhirnya kita meragukan Tuhan. Kepercayaan kita mulai diuji. Ketaatan kita mulai diuji. Kepatuhan kita kepada Tuhan mulai diuji. Dan itu tidak mudah. Ya, setiap orang mungkin punya tantangannya sendiri-sendiri. Nah, hari itu kita belajar dari pohon aras dan pohon korma. Apa sih sebetulnya yang Tuhan inginkan bagi orang benar? Apa yang seharusnya orang benar ini lakukan? Kita sudah dibenarkan. Tetapi tadi firman Tuhan bilang kita harus hidup setia. Harus melakukan firman Tuhan. Harus mengerjakan sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang Tuhan mau. Kalau kita tadi belajar dari pohon korma itu untuk bertunas, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Untuk menjadi tunas saja itu tidak mudah buat pohon korma. Seperti tadi kita sudah pelajari. Ya.
Jangankan dia bisa jadi pohon yang kuat, untuk menjadi tunas saja, yang kecil saja, itu butuh perjuangan. Dia harus mengalahkan batu yang di atasnya. Karena dia ditekan oleh batu, dia harus mengalahkan, menembus batu itu. Menggulingkan batu itu. Supaya dia bisa tumbuh ke atas. Tapi tetap diperlukan akar yang kuat. Ya, tunasnya, kalau dia bisa tumbuh tunas, berarti akar yang di bawah itu sudah mulai kuat. Dia sudah sangat dalam, sehingga dia kuat untuk berdiri. Kuat untuk menjadi tunas. Proses yang dialami oleh pohon kurma ini untuk menjadi kurma, untuk menjadi tunas itu tidak mudah. Tidak mungkin dalam 1-2 jam, 1-2 hari kemudian dia bisa tumbuh pohon itu menjadi tunas. Demikian juga hidup kita sebagai orang percaya. Mungkin ada pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan selama kita hidup percaya kepada Yesus. Dia yang menguji iman kita, menguji kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada banyak beban-beban yang dalam hidup kita yang kemudian menjadi tantangan kita untuk terus percaya kepada Tuhan atau untuk menyerah, untuk tidak percaya lagi kepada Tuhan. Firman Tuhan itu seperti benih dikatakan. Benih yang tertanam di dalam hati kita. Firman Tuhan itu yang kita dengar itu menjadi benih. Tetapi dia tidak hanya tumbuh sebagai benih saja. Di dalam Markus pasal 4 ayat 16 dan 17 dikatakan begini. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Jadi ternyata mendengar saja firman Tuhan itu kita terima menjadi benih saja, itu tidak cukup membuat benih itu bisa tumbuh, bisa bertunas. Karena apa? Karena ternyata ada penindasan tadi, seperti ada batu yang menekan, ada penganiayaan yang datang, seperti batu yang menekan itu. Kalau dia cuma ada di permukaan saja, benih kurma itu, dia bisa ke bawah angin. Dia tidak punya akar yang kuat. Sedangkan cuaca sangat ekstrim di padang gurun. Jadi dia harus punya akar yang kuat, sehingga ketika penindasan datang, penganiayaan datang, dia tetap bisa bertumbuh ke atas. Dikatakan tadi di situ, orang cuma mendengar saja. Dia terima saja dengan gembira. Wah, ya senang menerima saja. Tetapi tidak berakar. Ya, tidak melakukan firman. Tidak melakukan firman. Jadi dia tidak punya akar yang kuat. Pada waktu kita percaya Yesus, kita mengenal Yesus, kita menjadi anak Tuhan, hidup kita harus berpadan, ya. Harus berpadan, standarnya kita adalah standar firman Tuhan. Bukan standar kebenaran yang ada di dunia ini. Karena kalau standarnya manusia, standarnya kita, kebenarannya bisa berbeda. Benar, misalnya, ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu ya. Kalau kita bisa dengar. Tetapi firman Tuhan tidak ajarkan begitu. Seperti standar manusia, benar itu namanya adil, ya. Mungkin kita bilang itu benar, ya. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau kita dilukai, kita melukai lagi. Itu namanya baru adil. Orang dunia mengatakan begitu. Tetapi Tuhan tidak mengajarkan begitu. Kalau kita standar kita manusia, bisa berbeda dengan standarnya Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan, bukan kebenaran kita. Standarnya adalah ketaatan kepada firman Tuhan, bukan ketaatan kepada diri kita, pengertian kita sendiri. Standarnya adalah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jadi yang kita lakukan adalah kebenaran firman Tuhan. Pada saat kita percaya, kemudian kita melakukan, kita mulai belajar mengenal Tuhan. Kita mulai menghidupi firman itu. Kita mulai tinggal di dalam Tuhan. Mungkin kita mulai belajar dari hal yang sederhana, melakukan firman. Kemudian kita naik tingkat lagi. Semakin hari, semakin kita mengerti firman Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan. Kalau secara pribadi kita kenal Tuhan, secara pribadi kita sudah melakukan firman Tuhan, apapun yang datang sama kita, apapun pencobaan yang datang sama kita, itu tidak akan menggoyahkan kita. Kenapa? Karena kita mengenal Tuhan kita secara pribadi. Di dalam Markus pasal 18 ayat 19, ayat yang selanjutnya, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak berduri. Itulah yang mendengar firman itu,
Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi ada banyak faktor yang bisa membuat benih itu tidak bertumbuh. Ya. Yang bisa membuat benih itu akhirnya cuma jadi benih saja kemudian mati. Seperti tadi ada penindasan, penganiayaan. Dan kemudian yang berikutnya dia mendengar firman itu. Tetapi ada faktor lain yang mengganggu pertumbuhan benih itu. Apa itu? Kekhawatiran dunia. Tipu daya kekayaan. Keinginan-keinginan duniawi. Jadi nafsu-nafsu dunia. Ya, nafsu kita sebagai manusia. Itu yang membuat kita akhirnya firman itu tidak bisa bertumbuh. Menghimpit tadi katanya. Ya, dia ada di tengah semak duri. Jadi dihimpit. Jadi dia tidak bisa bertumbuh. Bukankah itu juga sering terjadi dalam hidup kita? Ada banyak kekhawatiran yang kita rasakan. Apalagi di hari-hari ini. Ya, kita khawatir bagaimana pekerjaan kita. Bagaimana kelangsungan pendidikan anak-anak. Bagaimana kemudian kelangsungan usaha. Bagaimana dengan kelangsungan kehidupan setiap hari. Tidak mudah. Dan itu seperti menghimpit kita, kekhawatiran itu. Dan firman Tuhan berkata kalau kekhawatiran itu menghimpit kita, benih firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh. Ada faktor-faktor yang membuat akhirnya benih itu terhimpit dan tidak bisa tumbuh. Tidak bisa berbuah. Jadi seringkali mungkin ada keinginan-keinginan dari kedagingan kita. Yang kemudian keinginan-keinginan itu berlawanan dengan firman Tuhan. Berlawanan dengan apa yang Tuhan mau. Ada keinginan-keinginan pribadi yang kedagingan yang menguasai kita. Sehingga kita tidak bisa lagi taat kepada firman Tuhan. Diperlukan akar yang kuat. Pengenalan akan Tuhan yang kuat. Kita mengerti firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Kalau cuma dengar aja, kita kurang mengerti. Tetapi biasanya seperti orang sekolah itu ada prakteknya. Ya, tidak cuma dapat teori, tetapi praktek. Kita mempraktekkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Dan semakin hari itu seperti akar yang tertancap kuat di dalam hidup kita. Ya, karena kita kenal siapa Tuhan. Kita mengenal firman Tuhan. Diperlukan akar yang kuat supaya pohon itu tetap bisa berdiri teguh. Untuk bisa melawan badai. Untuk bisa melawan angin. Untuk bisa melawan mungkin iklim yang ekstrim sekalipun. Iman yang kuat dalam Tuhan yang tidak tergoncangkan. Sesulit apapun tantangannya. Sesulit apapun badai yang menerpa. Angin ribut yang menerpa. Tetapi kalau akarnya kuat, dia tidak mudah tumbang. Kepercayaan kita kepada Tuhan tidak mudah tumbang. Mungkin banyak orang yang datang sama kita kemudian berkata, sudahlah ya, hidup sekarang susah. Jangan terlalu mengandalkan Tuhan. Jangan terlalu percaya lagi sama Tuhan. Kamu kalau tetap melakukan firman Tuhan, itu bertentangan nanti dengan keadaan yang ada. Kamu nanti akan rugi besar. Kamu tidak akan bisa mendapat keuntungan yang banyak kalau kamu tetap menjalankan firman Tuhan. Mungkin kita sering dengar hal itu. Kalau kamu benar-benar jujur, kamu nanti akan rugi besar. Kita sering dengar itu. Kita pengen melakukan firman Tuhan. Kita pengen taat kepada firman Tuhan. Tetapi keadaan orang-orang di sekitar kita seringkali menekan kita. Sehingga kita akhirnya memilih untuk menyerah melakukan firman Tuhan. Menyerah untuk taat kepada firman Tuhan. Tetapi kalau kita punya pengenalan yang baik kepada Tuhan. Kita mengerti firman Tuhan. Kita mengalami firman Tuhan itu dalam hidup kita, menghidupinya. Kita mengalami bagaimana ajaibnya kuasa Tuhan. Apapun yang berita yang datang kepada kita, mendorong kita untuk menyerah kepada Tuhan. Itu tidak akan membuat kita terpengaruh. Atau mengikuti omongan-omongan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kita perlu belajar terus dan lagi dan lagi. Ya, seperti pohon kurma dan pohon aras itu. Dia tidak tumbuh dalam waktu sehari dua hari. Ada proses yang luar biasa yang dia harus lewati. Mungkin kita berkata, saya tidak sekuat itu. Tetapi kalau kita punya kerinduan, kita punya niat, punya keinginan untuk terus taat kepada firman Tuhan. Untuk terus mengenal Tuhan. Untuk terus hidup di dalam Tuhan. Kita akan menang melalui itu. Menang melalui segala tantangan.
Dan pohon kurma itu menghasilkan buah yang banyak. Ya, mungkin dalam perjalanan waktu orang melihat ini kenapa tidak berbuah, ya. Tetapi ketika dia berakar kuat, ketika dia menjadi tunas itu menjadi pohon yang tinggi, dia kemudian mulai berbuah dan buahnya itu banyak. Buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Bahkan kita mungkin juga menikmati buah pohon kurma. Dan kita yang menikmati, kita menikmati juga manfaatnya. Hidup kita juga harus seperti itu. Kita berakar kuat di dalam Tuhan. Kemudian iman kita bertumbuh. Pengenalan kita bertumbuh. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ada buah-buah dalam hidup kita yang kita hasilkan. Ya, ada buah-buah yang terus-menerus yang keluar dari hidup kita. Ya. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu tuliskan buah-buah roh. Ya. Buah-buah roh itu bisa keluar dari hidup kita. Di dalam Lukas pasal 3 ayat 8 dikatakan begini. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Pergilah dan buktikan dahulu dengan cara hidup kalian bahwa kalian benar-benar sudah bertobat. Dan jangan kalian mengira bahwa kalian sudah selamat oleh karena kalian keturunan Abraham. Itu tidak cukup. Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu gurun ini. Akar yang kuat dan buah itu membuktikan bahwa kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Itu bukti dari bahwa benar-benar kita sudah bertobat. Ya, kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kita hidup dengan caranya Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan pergi dan buktikan. Bahwa cara hidup yang kita punya itu adalah cara hidup orang benar. Cara hidup yang orang yang sudah bertobat. Ini Yohanes Pembaptis berkata waktu dia menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi orang-orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu menganggap begini. Loh, kita ini keturunan Abraham. Jadi kalau kita keturunan Abraham, kita itu pasti diselamatkan lah. Ya. Mereka lupa bahwa cara hidup mereka tidak sesuai dengan cara hidup juga yang Tuhan mau. Tidak sesuai dengan cara hidup Abraham juga. Padahal bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah secara pribadi kita punya cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu harus kita buktikan bahwa kita sudah bertobat. Yohanes Pembaptis tadi berkata, buktikan. Ya, kalau kalian sudah bertobat dari cara hidup kita yang benar. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita dibilang orang benar, kita dianggap, kita label kita sudah orang benar, sudah dibenarkan, buktikan itu dengan cara hidup kita benar. Tetapi benar sesuai dengan standar firman Tuhan. Kemudian apa yang kita bisa pelajari dari pohon aras? Pohon aras itu bisa tumbuh di dalam berbagai kondisi. Apapun. Dia bisa menjadi pohon yang tinggi. Yang punya kayu, batangnya itu kokoh. Gitu, dan berguna sekali. Kehidupan kita juga seharusnya begitu. Ya, iman kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu seharusnya begitu. Apapun musim yang datang dalam hidup kita. Apapun musim yang menerpa hidup kita. Kita tidak mudah tumbang. Kemudian kita menyerah dan meninggalkan Tuhan. Iman kita itu tetap punya dasar yang kuat. Tetapi lagi kita harus mau diproses. Ikut prosesnya Tuhan. Tidak mudah. Mungkin saudara merasa saya bergumul dengan ini. Tetapi jangan menyerah. Jangan menyerah kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena dari semua yang Tuhan izinkan terjadi. Ada banyak hal yang bisa membuat kita naik tingkat iman kita kepada Tuhan. Dan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Seperti kayu pohon aras itu yang tidak bisa rusak. Demikian juga iman kita. Hidup orang benar. Itu seharusnya bisa memuliakan dan melayani Tuhan. Bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dipakai membawa berkat buat banyak orang. Bukan menjadi batu sandungan buat banyak orang. Tetapi membawa berkat buat banyak orang. Banyak orang menikmati apa yang kita lakukan. Buah-buah yang kita hasilkan. Dan kehidupan rohani kita tidak mudah rusak. Sehingga pada waktu kita berbuah, kita membuahkan sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Hidup kita ini benar-benar bermanfaat. Benar-benar berguna. Bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Jadi bagaimana
iman kita saat ini? Kepercayaan kita kepada Tuhan saat ini bagaimana? Apakah kita tidak bertumbuh? Mandek pertumbuhannya? Bahkan nyaris mau mati rasanya imannya. Sudah rasanya sulit lagi untuk percaya kepada Tuhan. Seperti tadi dikatakan, ada banyak yang menghimpit, penderitaan yang menghimpit. Penderitaan itu bisa menjadi kepahitan dalam hidup kita. Kita pahit mungkin sama Tuhan. Karena penderitaan yang tidak selesai dan begitu menyiksa dalam hidup kita. Sehingga kita kemudian menyalahkan Tuhan. Meragukan Tuhan, kita pahit sama Tuhan. Sehingga membuat kita berhenti untuk belajar mengenal Tuhan. Membuat kita berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Apakah kita sedang mengalami saat-saat itu? Tekanan dan kesulitan hidup itu seperti tadi angin yang datang dalam hidup kita. Taufan yang datang melanda pohon kurma itu di padang gurun. Benih itu tadi, kurma, benih aras itu tidak ditanam di tempat yang subur tadi ya. Meskipun dia tidak ditanam di tempat yang subur, meskipun banyak batu pada waktu itu, meskipun banyak tanahnya tidak seperti mungkin tanah di Indonesia ini subur, tetapi dia terus berakar ke bawah, terus berakar ke bawah. Jangan sampai penderitaan, kesulitan membuat kita menyerah, tapi terus kita cari Tuhan, kita cari Tuhan, kita percaya terus berharap kepada Tuhan, sampai kemudian seperti pohon kurma itu, dia menemukan air yang membuat dia akhirnya bisa bertumbuh. Sampai kita mengalami Tuhan. Sampai kita mengalami kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Jangan menyerah. Apakah kita sudah menjadi anak Tuhan lama? Kita sudah mengenal Tuhan lama? Mungkin kita sudah puluhan tahun ikut Tuhan. Tetapi pengenalan kita akan Tuhan tidak bertambah. Kita hanya mengenal Tuhan hanya sebatas juru selamat kita. Saya setiap minggu datang ke gereja. Saya setiap hari mau makan, saya berdoa. Apakah ketaatan kita kepada Tuhan hanya sebatas itu? Apakah saudara, bapak, ibu, saudara tidak ingin lebih lagi mengenal Tuhan? Apakah dalam hidup kita tidak ingin lagi melakukan lebih lagi untuk mengalami kuasa Tuhan? Bagaimana dengan hidup kita? Kita sering mendengar firman Tuhan. Setiap minggu kita mendengar firman Tuhan. Atau mungkin hari-hari yang lain saudara mendengar firman Tuhan. Sekarang banyak sumber-sumber yang kita bisa dapatkan untuk kita bisa dengar firman Tuhan. Tetapi pada waktu kita mendengar firman Tuhan, apakah biji itu sudah tertanam baik dalam hati kita? Atau benar-benar kita sudah biji firman Tuhan itu, benih firman Tuhan itu, kita bisa yakin bahwa apa yang kita dengar itu bisa bertumbuh dalam hati kita, iman kita. Setiap orang punya keadaan hati yang berbeda-beda, tanahnya berbeda-beda. Tetapi jangan sampai benih yang kita sudah dapatkan itu, benih firman Tuhan yang kita dapatkan itu, kemudian tidak bisa bertumbuh dan mati. Roh Kudus bisa menolong kita supaya benih itu bisa bertumbuh. Tetapi kalau kita mengeraskan hati untuk percaya kepada firman Tuhan, kita menolak firman Tuhan, kita tidak melakukan firman Tuhan, Roh Kudus tidak bisa menumbuhkan benih itu. Harus dengan percaya dan melakukan firman, baru benih itu bisa bertumbuh. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Pada saat kita mentaati firman Tuhan, pada saat kita melakukan firman Tuhan, sehingga pada saat Roh Kudus bekerja, benih itu tumbuh dan berakar kuat dalam hidup kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita belajar firman Tuhan, semakin kita menghidupi firman Tuhan, karakter Tuhan itu bisa terpancar dari hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, itu yang Tuhan mau. Karakter Tuhan itu keluar dari hidup kita, terpancar keluar dari hidup kita, dan kemudian dilihat orang, dirasakan oleh banyak orang,
Dan kemudian banyak orang mengenal Tuhan. Seperti batu biji itu yang sudah ditanam kemudian tumbuh dan dia menghasilkan banyak. Kemudian satu biji lagi ditumbuh, dia menghasilkan lagi banyak. Seperti itulah hidup kita. Kita menanam, mungkin kita juga menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Kita menyampaikan kata-kata firman Tuhan kepada orang lain. Kemudian orang lain menyimpan itu dalam hatinya. Kemudian dia melakukan firman itu. Kemudian orang yang mendengar itu bertumbuh. Kemudian dia melakukan kepada yang lain lagi. Kemudian bertumbuh dan berbuah lagi. Bermultiplikasi. Itu yang Tuhan inginkan. Kehidupan kita, benih itu yang sudah ditanam bermultiplikasi. Kemudian kita membagikan kepada orang lain. Dan orang lain berbuah dan bermultiplikasi lagi. Dan begitu seterusnya. Jadi kehidupan anak-anak Tuhan menjadi kehidupan yang menjadi berkat. Apakah saudara tidak ingin kehidupan kita menjadi berkat? Apakah Bapak Ibu Saudara tidak ingin hidup kita ini berbuah-buah sesuai yang Tuhan mau? Tapi untuk bisa sampai hidup berbuah, kita harus rela melalui banyak proses. Mungkin tidak mudah, tetapi jangan menyerah. Jangan menyerah kepada penganiayaan, jangan menyerah kepada kesulitan, jangan menyerah kepada penderitaan. Justru di saat itu, seperti korma itu justru ditekan. Dia semakin berakar kuat di dalam. Itu yang Tuhan mau. Tuhan izinkan terjadi banyak hal dalam hidup kita. Supaya kita lebih bergantung kepada Tuhan. Kita lebih mengenal Tuhan. Kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita lebih lagi percaya kepada Tuhan. Sehingga setelah kita melaluinya, kita bisa merasakan dan mengalami bahwa Tuhan itu ajaib. Sehingga ketika orang lain mengatakan sudah menyerah saja percaya kepada Tuhan, kita akan bisa berkata, saya tidak menyerah. Karena saya mengalami kuasa Tuhan. Karena Tuhan itu baik dalam hidup saya. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu sudah saya alami. Kemurahan Tuhan itu sudah saya alami. Apa yang firman Tuhan katakan di Alkitab, itu sudah saya alami. Dan membuat kita menjadi pohon yang kuat. Yang berdiri teguh dan berbuah-buah. Berapa lama pun kita ikut Tuhan, kita tetap bisa menghasilkan buah. Puluhan tahun mungkin kita ikut Tuhan, tetapi buah yang kita keluarkan dari hidup kita itu tidak pernah habis. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah seperti apa yang sudah kami dengar. Kami tidak hanya mendengar saja, tapi kami bisa menjadi pelaku firman. Kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kami menghidupi firman Tuhan dalam hidup kami. Sehingga percayaan kami kepada-Mu Tuhan tetap kuat, tetap kokoh. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku,
Engkau, hanya dekat padamu kami dapat ketenangan. Hanya Engkau, hanya padamu Tuhan, kami dapat kekuatan. Oh, hanya dalam-Mu Tuhan, hanya dalam-Mu Tuhan, sumber kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kehidupan kami Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus datang ke dunia menyelamatkan hidup kita, membuat hidup kita berharga. Jangan sia-siakan itu. Hidup yang sudah tebus, jangan biarkan tidak berbuah. Jangan biarkan tidak bertumbuh. Jangan biarkan tidak menghasilkan apapun. Sehingga kehidupan kita tidak menjadi berkat buat banyak orang. Yang Tuhan inginkan, hidup yang sudah ditebus ini, hidup yang sudah diselamatkan ini, bisa dipakai untuk memberkati banyak orang. Tetapi sebelum kita memberkati banyak orang, kita harus mengenal pribadi Tuhan. Kita harus lebih dulu menghidupi firman itu. Sehingga kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita mengalami kuasa Tuhan. Kita mengalami apa yang Tuhan janjikan di dalam firman Tuhan. Sehingga kita bisa membagikannya itu kepada orang lain. Bagaimana dengan hidup kita? Hidup kita sangat berharga. Tuhan mau mati buat kita. Jangan biarkan hidup kita tidak berbuah. Jangan biarkan iman kita tidak bertumbuh. Jangan biarkan iman kita mati dan menyerah untuk percaya kepada Tuhan. Teruslah percaya kepada Tuhan. Terus hidup tinggal di dalam Tuhan. Terus bertumbuh di dalam Tuhan. Apapun kesulitan yang kita hadapi, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun mungkin banyak penderitaan yang kita alami, tapi terus berakar di dalam Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan. Terus taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa hidup kita menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dia memberikan kemenangan-kemenangan. Sehingga kita bisa melalui, kita bisa mengalahkan batu-batu itu yang menekan kita. Tuhan tidak mau kita menyerah. Tuhan tidak mau kita kalah dengan kesulitan yang ada. Karena Dia menyediakan kemenangan buat kita. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kita akan makan minum perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Bapak Ibu di rumah bisa menyiapkan anggur dan roti perjamuan kudus. Kita akan menyanyikan sebuah terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat
sesuatu dosa yang kita lakukan belum kita akui di hadapan Tuhan. Ada satu kesalahan yang ketidaklayakan yang kita belum akui di hadapan Tuhan. Sebelum kita makan minum perjamuan kudus, mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Akui apa yang mungkin tidak berkenan yang kita sudah lakukan di hadapan Tuhan. Terlalu mahal, terlalu besar kasihnya yang Dia beri buat kita. Terima kasih Tuhan. Bapa yang dalam kerajaan surga, pada pagi ini kami datang kepadamu Tuhan. Sebelum kami makan dan minum perjamuan kudus, kiranya Tuhan melayakkan hidup kami, mengampuni segala kesalahan yang sudah kami lakukan. Kami mungkin sudah melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, yang belum kami akui di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini kami mengakui di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa katakan di hadapan Tuhan. Tuhan layakkan kami untuk makan minum perjamuan kudus. Biarlah melalui perjamuan kudus ini mengingatkan kami kembali, supaya kami hidup benar-benar taat kepadamu. Kami benar-benar memakai hidup kami sungguh-sungguh percaya kepadamu, sungguh-sungguh melayani Engkau, sungguh-sungguh melakukan sesuatu yang menyenangkan bagimu Tuhan. Karena terlalu besar kasih-Mu buat kami, terlalu mahal harga yang Tuhan sudah bayar buat kami, dengan nyawa-Mu, dengan darah-Mu. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami diingatkan kembali, kami diteguhkan kembali, bahwa hidup kami adalah hidup yang berharga, sangat berharga. Dan kami harus memakainya untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup benar di dalam Tuhan. Mari kita angkat roti perjamuan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Pengorbanannya yang luar biasa. Tubuhnya terpecah-pecah. Dia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Untuk kita. Untuk menyelamatkan kita. Kita akan makan roti ini. Yang menggambarkan tubuh Yesus yang terpecah bagi kita. Kita akan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat darah-Mu yang tercurah buat kami. Darah-Mu, bilur-Mu yang berkuasa menyembuhkan kami. Kami percaya Tuhan, melalui pengorbanan-Mu kami diselamatkan. Kami disembuhkan, kami dikuatkan, kami diperbaharui, kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami akan minum anggur ini yang melambangkan darah-Mu yang tercurah buat kami. Kami akan disembuhkan, kami akan dipulihkan oleh kuasa darah-Mu yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan minum anggur ini. Mari kita mengucap syukur.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, kami bersyukur. Ya la mala mala shiki, ya la wala mala ku, ya la wala mala shiki, ya la wala mala ku, ya la wala mala shiki. Ya la wala mala shiki, ya la wala mala mala ku, ya la wala mala shiki. Ya la. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga menghargai pengorbanan-Mu. Dengan taat kepadamu Tuhan. Bukti kami mengasihi Engkau. Kami akan hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami akan melakukan firman-Mu Tuhan. Sebagai tanda kami percaya kepadamu. Sebagai tanda kami mengasihi Engkau Tuhan. Malah siki ala wala malah siki ala wala ku ala wala malah siki. Ya la wala malah siki ala wala ku ala wala malah siki ala wala malah. Ya la wala malah siki ala wala ku ala wala malah siki. Oh, darah Yesus yang berkuasa. Ala malah siki ala wala malah ku ala wala malah siki ala wala malah ku ala wala malah siki. Tuhan, pada pagi ini kami berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Endang yang ada di Jalan Serayu. Kami berdoa buat Tante Rin. Kami berdoa buat keluarga Ibu Heni. Kami berdoa juga buat Ibu Mari. Kami berdoa mungkin ada saudara-saudara kami yang lain yang ada secara fisik sakit Tuhan. Kami percaya bilur darah Yesus menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat terjadi Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit ini disembuhkan, dikuatkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami mengalami mujizat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan kami Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mendaftarkan mungkin dalam mengikuti interview untuk CPS Tuhan, calon pegawai negeri. Kami berdoa Tuhan, kiranya juga Tuhan menolong, membuka jalan, membuka kesempatan buat mereka Tuhan, untuk bisa masuk dalam satu pekerjaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat Bapak Ibu Saudara kami Tuhan, yang sedang mengalami masalah di dalam usaha, dalam bisnis. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau campur tangan Tuhan. Kau membuka jalan Tuhan. Sehingga ada cara-cara, mungkin ada hal-hal Tuhan, solusi-solusi yang akan dapat dilakukan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang dalam masa-masa ini sudah mulai mengikuti sekolah kembali. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberi hikmat dan kepintaran buat anak-anak kami Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang kuliah mungkin. Tuhan menolong mereka Tuhan supaya mereka bisa menyelesaikan kuliah mereka. Kami berdoa hikmat dan kepintaran dari Tuhan turun atas anak-anak kami. Sehingga mereka Tuhan menjadi orang-orang yang berprestasi Tuhan di sekolah, di kampusnya. Kami juga berdoa Tuhan, Bapak Ibu Saudara mungkin mengalami masalah dalam keluarganya. Di dalam hubungan antar saudara, dalam hubungan antar suami istri, dalam hubungan satu dengan yang lainnya Tuhan di dalam keluarga. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberikan kasih di dalam hati kami melimpah-limpah. Sehingga kami bisa saling mengampuni. Kami saling menerima satu dengan yang lain. Kami saling menghormati satu dengan yang lainnya. Ada kasih Kristus yang mengikat di dalam keluarga kami Tuhan. Kami bisa menerima segala kekurangan, kelebihan Tuhan. Orang-orang dalam keluarga kami Tuhan. Seperti Engkau juga menerima kami. Seperti Engkau juga mengasihi kami Tuhan. Kami juga bisa mengasihi orang lain. Kami berdoa Tuhan buat semua Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani Tuhan pada pagi ini. Kau melihat jerih lelah mereka Tuhan dalam melayani Tuhan. Biarlah Tuhan membalaskan dengan kebajikan kemurahan yang dari Tuhan. Segala jerih lelah yang mereka sudah kerjakan untuk pelayanan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Di rumah kami masing-masing. Tuhan menolong Tuhan semuanya Bapak Ibu Saudara dalam menjalankan kehidupan kami pada hari-hari mendatang. Kami juga berdoa buat persembahan yang akan kami berikan, perpuluhan yang akan kami berikan.
Kami memberikannya dengan sukacita. Karena semuanya ada dari Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Kami dicukupkan oleh Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu yang luar biasa melimpah-limpah atas hidup kami. Kami sudah mengakhiri ibadah pada pagi ini. Kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, pada hari-hari mendatang kami akan hidup di dalam berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan yang dari Tuhan, kekuatan, sukacita yang dari Tuhan berserta dengan kami, melimpah-limpah atas hidup kami. Kemanapun kami pergi Tuhan, kami bisa menjadi saksi Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri. Shalom, puji Tuhan, hari ini kami penuh sukacita bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semua, meskipun kita hanya dapat berjumpa melalui ibadah online. Mari kita terus berdoa bagi pemulihan keadaan bangsa dan negara kita tercinta, supaya semua dapat beraktivitas kembali secara normal, dan kita semua dalam keadaan yang sehat. Minggu yang akan datang, ibadah raya masih diadakan secara online yang dimulai pukul 7 pagi. Demikian juga ibadah sekolah minggu diadakan secara Zoom, Google Meeting, serta WhatsApp Group. Pada tanggal 15 Agustus, sekolah minggu akan mengadakan acara istimewa dalam rangka Hari Nasional Sekolah Minggu di ibadah raya pagi serta ibadah sekolah minggu online. Bapak Pendeta Cikyong dari Jakarta akan melayani firman Tuhan di ibadah istimewa ini. Pertemuan doa bersama masih akan diadakan secara online pada hari Jumat tanggal 6 Agustus pukul 6 sore. Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa dapat menghubungi sekretariat gereja atau nomor call center gereja kita, atau menuliskannya di live chat atau melalui link Google Form berikut ini. Jangan lupa untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan bersama keluarga di rumah atau bersekutu secara pribadi. Karena dengan kekuatan yang Tuhan beri, kita dapat berdiri tegak di saat badai kehidupan datang menerpa. Tetap semangat dan jangan putus harapan, karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita masih ibadah online, saudara, karena kita masih melihat kondisi dan menantikan pengumuman juga dari pemerintah, karena masih hari ini masih dalam kondisi PPKM. Jadi minggu depan kita masih ibadah online. Ya, kerinduan kita bisa berkumpul kembali di gereja bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali di tempat ini. Tetapi kita harus terus berdoa supaya keadaan cepat pulih, ya. Kita semua dalam keadaan sehat. Gereja, sekretariat gereja tetap buka dari mulai hari Selasa sampai Sabtu. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang ingin menghubungi kami bisa melalui nomor call center gereja atau langsung menghubungi sekretariat gereja. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku bebas.